بادروا أنفسكم بالعمل الصالح فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Para alim ulama yang kami muliakan, guru-guru kami, orang-orang tua kami dalam dakwah, hadirin sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita syukuri karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita pada pagi hari ini. Karena tidak ada lagi nikmat yang lebih besar daripada nikmat dipilihnya kita dalam usaha hidayah, dalam usaha dakwah. Karena ini adalah usahanya bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang itu akan bisa menghargai apabila mengetahui nilai sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui nilainya ini nikmat. Maka kita disuruh bergembira. Dan kegembiraan kita ini jangan sampai mengalahkan gembiranya ahli-ahli dunia ketika mendapatkan dunianya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Rasulullah sudah memberi kabar kepada para sahabat. Qul, katakan Muhammad SAW, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan mendapatkan karunia Allah dan mendapatkan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un, karena itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Hari ini kita lihat manusia di seluruh dunia sedang mengumpulkan dunianya. Orang akademik sedang mengumpulkan gelarnya, dari sarjana S1, S2, S3, ditambah lagi gelar ini, gelar itu. Sehingga dari namanya di depan ada, di belakang pun ada, panjang lagi. Dan untuk mereka gembira, mereka bangga dengan itu. Orang yang punya kekuasaan, ingin menaikkan pangkatnya, jabatannya, karena dengan itu dia bergembira, dia bangga. Orang ahli dunia mengumpulkan dunianya dari pantai sampai ke gunung, sedang dikumpulkan dan mereka gembira dengan itu. Dibuka lagi pabrik satu lagi, dibuka lagi pabrik satu lagi. Mereka gembira, kawan-kawannya datang mengirim karangan bunga selamat dan sukses atas dibukanya pabrik. Mereka bergembira dengan itu semua. Hal yang mulia, apa yang Allah karuniakan kepada kita pada pagi hari ini lebih besar dan lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Karena nikmat apa yang lebih tinggi daripada nikmat ketika kita dipilih dalam usaha dakwah. Sementara Rasulullah SAW diutus oleh Allah tidak ada maksud-maksud yang lain. Apa maksud diutusnya baginda Nabi SAW? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menyebarkan rahmat di seluruh alam. Ini misi satu-satunya baginda Nabi SAW. Beliau bukan Nabi tingkat lokal, bukan tingkat regional, tapi Nabi internasional.
dan hadirin yang mulia, untuk usaha hidayah, usaha Nabi di perusahaan besar ini, Nabi telah habis-habisan, sehingga melihat kondisi Nabi bagaimana memperjuangkan agama, maka putri beliau Sayyidah Fatimah melihat keadaan beliau menangis. Dilihat bagaimana rambutnya, bajunya, badannya, wajahnya legam terbakar matahari, nggak sempat terawat, pulang daripada perang Tabuk, dilihat ya Allah. Melihat kondisi Nabi ini nggak tahan, menangis Siti Fatimah radhiyallahu anha. Tapi Nabi hibur, la tudqiti, jangan kamu menangis wahai putriku sayang, karena sesungguhnya apa yang dibawa oleh ayahmu ini akan sampai di mana saja tempat yang ada malam di sana. Alhamdulillah di Tanjung Ampau ada malam, dan janji Rasulullah benar, di Tanjung Ampau yang tasyurah milik Allah ada itu usaha Nabi. Dan kita termasuk orang-orang yang terpilih dalam usaha yang mulia ini. Fabillahika falyafrahu, maka dengan ini hendaklah kalian bergembira, kata Nabi pada para sahabat. Huwa khairun mimma yajma'un, karena kandungnya ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpul-kumpulkan. Kullun 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nanti semuanya akan binasa, hancur, nggak ada sisanya lagi. Orang-orang yang mengumpulkan kekuasaan, orang-orang yang merasa berkuasa, merasa kaya, menjadi raja-raja, raja harta benda, raja kekuasaan, merajai di mana-mana, nanti tidak ada apa-apanya. Ketika di mahsyar telah digelar, maka semua telah binasa. Malaikat yang suka mencabut nyawa pun telah binasa. Tidak ada lagi siapa-siapa. Aina al-malikul yawm? Mana itu raja-raja hari ini? Hari ini kita senang apabila menjadi raja. Kita ingin menguasai, kita ingin dihormati. Dari raja tingkat muhala, halaqah, markas, negara, kita suka menjadi raja-raja. Kita suka pegang kekuasaan. Kita suka menjadi tampuk pimpinan-pimpinan, Masya Allah. Dan kita nggak suka dihinakan. Kita nggak suka menghormati. Kita nggak suka merendahkan. Padahal ketika kita mau merendahkan, man tawadda'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang mau merendahkan dirinya karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi ketika seseorang ini tidak mau merendahkan dirinya, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia, sudah di dalam surga, sudah menjadi imamnya malaikat, ilmunya sudah mumpuni, bisa membaca Al-Quran terbalik, amalannya luar biasa, tidak pernah bermaksiat. Kita jangankan baca Quran terbalik, huruf terbalik itu apa? Lam yalid wa lam yulad, itu apa? Habis itu ayat sebelumnya apa? Abad bingung. Huruf itu payah, apalagi Quran terbalik. Ilmunya tinggi, ibadahnya luar biasa, tak pernah maksiat, sudah 5 tahun, imamnya mereka. Tapi untuk menghormati yang lain tidak mau. Aku kan lebih tua, aku kan lebih lama, aku kan sudah banyak korban. Ini anak kemarin sore. Sudah di dalam surga semua, disuruh keluar. Disuruh keluar. Kalau yang bicara kesombongan, maka Allah sendiri yang membuat keputusan itu, dia tidak mau taat. Allah yang membuat keputusan, bukan suruh. Bukan beda, Allah yang bikin keputusan itu tidak mau taat.
diberikan sanksi hukuman, kamu akan di neraka selamanya, nggak apa-apa. Coba bayangkan. Dan yang seperti itu tuh hari ini bertayangan di sekitar kita. Dan misinya juga ingin menjadikan orang-orang seperti dia. Sampai hari kiamat ada yang seperti itu. Dan yang menjadi incaran jawab. Yang menjadi incaran adalah orang-orang yang ingin mengajak orang ke surga. Sehingga hari ini masalah-masalah dalam satu jamaah, dalam satu muhala, dalam satu hal, apa artinya? Ya, kecil-kecilan raja-raja. Siapa yang membuat keputusan? Siapa raja? Takut kita kepada Allah. Nanti akan ditanya itu termasuk bagian daripada dunia. Kekuasaan, kemasyhuran, itu termasuk bagian daripada dunia. Maka nanti akan terkejut. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'adin minad dunya. Mereka berubah dalam waktu, kok bisa tadi masih begini, kok sekarang sudah begini? Gak tahu gitu. Apa yang terjadi? Dia telah tukar, dia telah jual agamanya dengan sekerat dunia. Sekerat dunia apa? Apa hebatnya dari ambil muhala, ambil halaqah, ambil markas, ambil dunia sekalipun, tak ada apa-apanya dibandingkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aina al-malikul yawm? Mana itu? Penguasa-penguasa dari mana? Mana dia? Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang ngacung saya. Tidak ada. Limanil mulkul yawm? Kepunyaan siapa kekuasaan hari ini? Tidak ada yang menjawab. Raja-raja dunia tidak ada yang jawab. Fir'aun tidak jawab. Namrud tidak jawab. Pak Jokowi tidak menjawab. Tidak ada yang menjawab. Allah jawab sendiri. Lillahil wahidil qahhar. Hanya kemuliaan Allah kuasa. Raja yang maha berkuasa, yang maha memaksa, yang maha perkasa. Hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini bukan apa-apa. La ilaha illallah. Sejauh mana kebesaran Allah ada dalam hati kita, disitulah letak besarnya kita. Sejauh mana kebesaran Allah ada dalam hati kita, disitulah letak besarnya kita. Kita ini orang besar atau orang kecil. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah usaha kita mengeluarkan bagaimana kebesaran makhluk. Apa itu kebesaran makhluk? Selain Allah itu makhluk, baik manfaatnya, baik madaratnya, baik kesenangannya, baik kebanggaannya, itu makhluk semua. Bagaimana matanya tembus melihat segala sesuatu, terbuka mata hatinya juga. Di balik sesuatu ini siapa? Allah. Melihat suasana, melihat keadaan, Masya Allah. Ini siapa yang menciptakan suasana dan keadaan? La ilaha illallah. Ini caranya seperti ini siapa ini? Padahal sudah diumumkan, belum boleh begini-begini. Jaga jarak. Di rumah saja, Masya Allah. Tapi kenapa ketika disuruh ditahan, kenapa seperti ini? Saya aman loh. Bahkan pertanyaan ketika kawaran ke, saya aman. Alhamdulillah aman. Malah ternyata sampai di jalan yang sholat. Masya Allah. Siapa yang menciptakan suasana keadaan? Allah. Maka kita syukuri karunia besar ini. Allah telah pilih kita dalam usaha mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membina para sahabat
Sehingga keimanan mereka, bagaimana pandangan mereka dengan dunia, dan bagaimana mata hatinya terbuka melihat kaum akhirat. Bagaimana pengembalian iman para sahabat, Masya Allah. Sehingga apabila bertemu, yang ditanyakan kabar iman, keadaan hati yang ditanyakan, bagaimana keadaan hati? Terbuka nggak mata hati? Nampak nggak kamu akhirat? Apa dunia juga yang nampak? Kaifa asbahta ya Harithah? Rasulullah melihat ada sahabat pagi-pagi masih di masjid. Kaifa asbahta ya Harithah? Bagaimana kabarmu pagi ini ya Harithah? Apa jawaban sahabat? Asbahtu mu'minan haqqan. Pagi ini aku seorang mukmin sejati. Kalau ditanya kepada bapak-bapak gimana kabar bapak pagi ini? Sehat. Apa? Bodi kita. Kita akan mengabarkan bodi. Kalau anda kita baru pak, ini kurus-kurus kayak gini, kurus-kurus ini. Kurus dia kabarkan tentang bodinya. Gimana kabar pusing? Masalah dunia. Dia pegang kening, kemudian ceritakan masalah-masalah dunia. Bukan masalah iman rusak. Bukan hati yang khusyuk. Yang diberitakan adalah masalah-masalah dunia. Kabar dunianya. Tapi para sahabat karena memang yang ditempa oleh Nabi adalah perkara rohani. Ketika ditanya apa kabarmu pagi ini, jawabnya apa? Asbahtu mu'minan haqqan. Pagi ini aku alhamdulillah mukmin sejati. Masya Allah. Ada nggak yang bisa menjawab sebanyak ini yang pagi ini mukmin sejati? Masya Allah. Nggak usah ditaskin oleh kayak gitu. Likulli qawlin haqiqatun fama haqiqatu ma taqul. Setiap kata-kata ada buktinya. Apa bukti kata-katamu itu? Asyadtu nafsi 'anid dunya. Aku berpaling dari dunia, muak mencari dunia, Pak. Masya Allah. Awak dari sudah tak siap kata yang dunia, Pak. Masya Allah. Imam agak panjang itu, kita surinya di panjang mana? Kan nampak kadainya, nampak pangkunya, kan nampak jawi itu kabelnya, Masya Allah. Kan nampak kancunya, bahkan wajah kepala kancu lah nampak di yang itu. Juga. Sahabat keadaan imannya benar, muak mencari dunia. Aku melihat seolah-olah harus Tuhanku berada di hadapan. Aku melihat harus surga yang tujuh mengunjungi. Aku melihat orang tuntut menuntut. Seakan-akan seperti itu nampak. Tak buka mata jiwa. Tak buka mata. Ini keadaan sahabat yang dibina oleh Nabi seperti itu. Bahkan kalau datang dunia sepi. Datang dunia sepi. Menangis ini. Kalau tiba dunia kawal. Alhamdulillah pun musrah. Musrah. Sahabat menangis. Rasulullah tidak kangen kalau ada dunia. Tidur 3 ekor onta full dengan muatannya. Rasulullah bilang bagikan. Dah siang dah dulu, belum bagikan. Rasulullah masih di masjid aja, bagikan lagi. Sampai malam, udah bagikan. Habiskan, bagikan. Sudah malam baru datang. Mana? Udah bagikan. Sudah habis sudah, baru aku tenang. Jadi kalau api dunia baru tanam. Lah baca level itu apa dia? Lagi dia mampu tanam. Kalau kedua, udah waktu itu awal. Keadaan dunia itu. Kalau datang dunia sedih. Kalau setelah pergi dunia baru tenang. Rasulullah ajarkan kepada para sahabat, pada keluarganya. Menyembelih seekor kambing kemudian disuruh bagi-bagikan. Sore ditanya, "Ma baqiya minha?"
Apa yang tersisa darinya? Masih ada sisanya nggak? Malah yang illa katifuha. Nggak ada yang tersisa kikirnya saja. Baqiya kulluha illa katifuha. Semuanya masih utuh, yang hilang cuma kikirnya. Rasulullah ingin memahamkan kepada kita bahwasanya yang kita korbankan itu masih utuh, yang tidak korbankan itulah yang hilang. Kalau kita ditanya, kira-kira banyak yang sudah kita simpan atau yang akan hilang, Pak? Makanya tafakur di markas dakwah di zaman Nabi, tafakurnya berapa yang tinggal? Berapa yang ditinggal? Kalau di sumber, berapa yang dibawa? Masya Allah. Kalau di total, berapa yang dibawa? Berapa persen yang bawa? Allah Akbar. Kalau seluruhnya, gua tertib Abu Bakar. Kalau separuh, gua tertib Al-Faruqi. Tertib Faruqi. Jadi tertib Siddiqi, tertib Faruqi, tertib Utsman. Seperti itu. Awak masuk nama bro? Tertib awak surani. Allah Akbar. Baqiya kulluha illa katifuha. Coba yang kita korbankan di jalan Allah, waktu yang kita korbankan, mana yang banyak untuk jalan Allah atau jalan dunia? Yang kita bawa, yang kita tinggalkan, mana yang kita bawa? Rasulullah memahamkan. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha atas imannya para sahabat ini usahanya standar. Aminu kama amanun nas, ay amanus sahabat. Berimanlah kamu seperti orang-orang sudah beriman. Para mufassir mengatakan amanus ay amanus sahabat seperti imannya para sahabat. Iman yang sudah diakui standarnya nanti seperti iman para sahabat. Tapi orang-orang yang tidak paham, aminu kama amanus sahabat. Harusnya kalian beriman seperti orang-orang bodoh-bodoh itu beriman. Jadi kalau orang ini mau mengikuti jejak sahabat, jangan heran kalau nanti nampak satu orang bodoh-bodoh. Siapa jadi orang bodoh? Tapi jangan takut. Ala innahum sufaha. Walakin la yash'ur. Ketahuan dia yang bawa kalau tidak sadar. Kita yang dibilang bodoh. Usaha atas iman ini dibilang bodoh. Padahal Nabi memahamkan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan nafsunya, menekan nafsunya, kemudian membuat amal-amal untuk kehidupan setelah mati. Ini orang cerdas. Hari ini banyak katanya orang pandai. Orang pandai, cendekiawan, cadik pandai. Ada yang bilang, tapi dikasih pertanyaan yang sederhana saja, salah jawab. Gelarnya panjang, profesor, doktor, SHM, panjang lain. Tapi kasih pertanyaan yang sederhana saja, salah jawab. Pertanyaan yang mudah, Pak. Model soalan SD, pilihlah A atau B. Pilihlah yang benar A atau B. A. Susah sementara, tapi senang selamanya. B. Senang sementara, tapi susah selamanya. Mana pilih? Pintar ini. Biarlah susah sementara, yang penting senang selamanya. Tapi ini banyak orang katanya cerdik pandai. Dia rela tinggalkan agama demi dunia. Dunia sementara akal selamanya. Dia pilih, biarlah. Yang penting senang, yang nanti urusan nanti. Ini bodoh apa? Profesor katanya itu. Tokoh masyarakat katanya itu. Tinggalkan sholat, nggak berjamaah, nggak baca Quran, nggak dikir pagi petang, nggak paham sunnah Nabi. Katanya cerdik pandai. Itu nggak cerdik pandai kalau Allah. Kalau dengan kacamata iman. Coba pahami ini. Kita lihat keadaan kita. Yang tokoh-tokoh yang cerdik pandai itu banyak sholatnya subuh berjamaah atau di rumah. Berarti zaman kita ini masih zaman jahiliyah.
sambutan, Masya Allah. Kita bersolat kepada Nabi yang telah membawa kita dari jurang-jurang sampai puncak-puncak keimanan. Masya Allah, puncak keimanan, Masya Allah. Sholat syukurnya kan sepi dulu kan. Allah. Ini orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Jahil murakkab, bodoh kuadrat. Ini orang yang cerdas dan yang tidak membuat usaha ini, Masya Allah. Yang sudah diberitahu kadang-kadang tercuri juga sama kita. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka usaha yang mulia, usaha dakwah yang merupakan usaha yang mulia. Usaha atas iman, usaha atas hidayah. Al-Quran berisi tentang cerita-cerita. 2/3 Al-Quran itu ditulis Allah dalam bentuk cerita. Dan cerita-cerita dalam Al-Quran bukan hanya sebagai sebuah sejarah, bukan hanya sebagai sebuah kisah, bukan sebuah dongeng pengantar tidur, tapi kisah-kisah yang di dalamnya menjadi ibrah, pelajaran. Dan semua kisah-kisah dalam Al-Quran itu kisah-kisah dakwah. Dan kisah-kisah dakwah itu dakwah keimanan semuanya. Dakwah keimanan semuanya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dakwah kepada Namrud. Dan bagaimana pengaruh ketika dakwah, reaksinya apa? Sebuah reaksi yang keras. Dan Allah ceritakan bagaimana pertolongan Allah ketika usaha dakwah ini mendapatkan rintangan. Bagaimana nasib orang yang menentang dakwah. Itu kisahnya seperti itu. Nabi Musa, setiap juz ada cerita Nabi Musa. Yang diceritakan apa? Dakwahnya Nabi Musa, dakwah keimanan. Dan bagaimana reaksi setelah dakwah keimanan, ada pertentangan. Dan bagaimana kisah pertolongan Allah ketika ada pertentangan. Dan bagaimana hasilnya orang yang menentang usaha dakwah iman. Begitu juga Nabi Nuh. Begitu juga Nabi Yunus. Begitu juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah para Nabi sama. Cerita-cerita keimanan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan bagaimana kisahnya burung hudhud. Burung hudhud yang punya pikir. Burung hudhud itu kecil. Suaranya juga tidak merdu. Bulunya juga tidak indah. Jadi tidak ada yang diandalkan. Tidak ada yang diandalkan. Mau digoreng dagingnya kecil. Mau dipandang nggak juga indah. Mau dilihat bidangnya keren. Tidak merdu. Tapi Allah ceritakan di dalam Al-Quran sebagai sebuah penghargaan ketika dakwah telah dibuat oleh burung hudhud. Punya pikir dakwah. Ya Allah, kenapa ada orang menyembah matahari? Nggak menyembah Allah, gimana ini? Dia benar kepalanya kecil, Pak. Tapi dalam kepala yang kecil, di otaknya kalau mikir, kok ada orang yang menyembah Allah? Kepala awak beda apa? Ada nggak kesedihan kita ketika mendengar informasi orang Jepang beragama untuk menyembah matahari? Ada nggak kerisauan kita? Kalau nggak ada, kalah sama guru-guru dan gitu. Burung hudhud bersama Nabi Sulaiman di Palestina. Dia memikirkan Yaman, kita mencoba. Kepala kecil pikirnya lebih jauh. Hadirin Allah SWT, ada risau dan pikir yang kuat. Maka Allah jadikan asbab hidayah. Ini pelajaran untuk kita. Jangan kita pandang guru kita yang tidak nampak apa kata kalau negeri saya itu guru yang murah oleh Tuhan. Di Corona macet dari itu. Jangan kita lihat kemampuan kita. Buat pikir yang tinggi. Karena ini adalah usaha pilihan, bukan usaha kebolehan. Siapa yang dipilih oleh Nabi Sulaiman untuk menghantarkan surat dakwah?
Iblis berdoa, capek Pak sampai, tapi tak di sini. Nabi Sulaiman punya aksi tunggal kaya yang mampu mengenai tinggal sana sekedip mata. Barang mau sekedip mata, baik di aman balik dulu ya. Sekedip mata. Tapi itulah itu yang untuk mengajarkan suara dakwah. Tapi guru mulut yang gurunya murah. Ramah ya. Bimbing Allah. Jadi kita yang banyak guru murah, insya Allah kalau risau tinggi Allah sampaikan juga kepada Allah.